Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana mantan Danjen Kopassus, yakni Sunarko, yang juga termasuk salah satu purnawirawan yang menginisiasi gerakan pemakzulan Gibran, ikut dalam konferensi pers yang dilaksanakan oleh Roy Suryo CS terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Dan yang mengejutkan, ketika Sunarko berbicara, dia menyeret-nyeret Pak Prabowo dan mungkin sedikit ngemis ke Pak Prabowo agar terjun juga ke dalam kasus ijazah ini. Aduh, Sunarko. Ini orang, ya saya nggak tahu jalan pikirannya gimana ya. Tapi yang paling menggelitik lagi teman-teman, ada mantan Intel Bin katanya. Ya mungkin kalian sudah lihat orangnya yang kemarin di Rakyat Bersuara, yang ikut mengomentari tentang pasar pramuka, yang juga menyudutkan serta menyerang Pak Jokowi, dan dia gabung di kelompok Roy Suryo CS. Nah, ini mantan Intel Bin apa-apa gitu, atau pembenci, atau kaum apa gitu teman-teman. Juga ikut mengancam Pak Prabowo. Dan sampai-sampai dia mengatakan bahwa kalau Pak Prabowo tidak ikut dalam kasus ijazah ini, Pak Prabowo adalah pengkhianat. Waduh, sekeras itu dia ngomongnya teman-teman. Mantan Intel Bin ini loh. Kok begitu cara ngomongnya? Mengatakan presiden seorang pengkhianat nantinya. Dan ini sangat fatal teman-teman. Dan selain itu, ada video di mana Pak Jokowi akhirnya bicara. Setelah sekian lama Pak Jokowi menikmati liburan sambil pemulihan dari alergi beliau, tadi Pak Jokowi akhirnya angkat bicara terkait dengan kasus ijazah palsu yang sekarang bergulir di Polda Metro yang sudah naik ke dalam tahap penyidikan. Dan Pak Jokowi memberikan tantangan terbuka kepada Roy Suryo. Waduh, kira-kira apa tantangan terbuka Pak Jokowi ya? Tapi yang tidak kalah menariknya ini teman-teman, Pak Jokowi juga membongkar motif. Apa sih sebenarnya motif dari Roy Suryo CS, Sunarko CS, yang terus-menerus menyebarkan narasi, merongrong kehidupan Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi dengan kasus ijazah palsu, menyerang Gibran dengan isu pemakzulan. Apa sih motif mereka sebenarnya? Nah, inilah fokus dari video ini. Nah, untuk mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tadi Pak, kalau kita hanya katakan Jokowi pembohong, itu masih kurang. Jokowi ada pengkhianat. Jadi kalau hari ini terjadi kriminalisasi Sunarko ya kan? Suara kebenaran yang dilakukan oleh rakyat, diwakili oleh Mas Roy Suryo dan kawan-kawan, kemudian dilakukan oleh instrumen hukum di bawah kekuasaan Presiden Prabowo. Jika Prabowo melakukan pendiaman terhadap masalah ini, Prabowo juga ikut berkhianat terhadap Republik ini. Prabowo ikut berkhianat? Teori dari mana ini? Ini kualitas mantan Intel Bin begini ya. Aduh. Ini, gimana teman-teman ya? Masa mantan Intel begini sih? Katanya Pak Prabowo berkhianat kalau Pak Prabowo berdiam diri saja, tidak ikut dalam kasus ini. Aduh, udahlah Pak. Pak Hendro Priyono sudah mengatakan jangan seret Pak Prabowo dalam hal-hal yang tidak penting. Jangan menyulitkan Pak Prabowo. Pak Prabowo sekarang itu sedang bekerja, sedang fokus membangun bangsa ini. Jangan Anda seret-seret Pak Prabowo ke dalam isu remeh-temeh, ke dalam isu yang nggak masuk akal ini. Jangan, biar kalian aja tuh. Jangan diseret-seret Pak Prabowo. Saya cuma mengimbau. Apa lagi? Atau minta, atau teriak kepada Presiden teriak aja, Republik Indonesia ini, Presiden Prabowo. Kemana Bapak-Bapak dengan kasus-kasus yang begitu? Ringan saja kok. Ya. Bikin gaduh bangsa ini. Emang ringan? Tapi gaduh ini saat ini, kalau berlanjut bukan gaduh Pak, mungkin kita bisa pecah belah. Ya Anda mau pecah belah. Karena aparat yang Bapak kendalikan bertindak tidak jujur dan tidak adil. Ya Anda yang pecah belah. Kelihatan absurd. Lalu sekali lagi yang terakhir ini, pemerintah ini kemana? Ya bekerja. Ini masalah tidak berat. Dan jangan buat narasi-narasi yang bikin Bapak sebetulnya Pak Presiden maksud saya
Ya betulnya malah merendahkan diri Bapak. Kok merendahkan diri sih? Apa-apaan orang-orang ini ya? Terus menerus ingin menyeret Pak Prabowo dalam pusaran kasus yang gak jelas ini. Katanya ya kasus yang remeh-temeh yang membuat gaduh. Yang Anda yang membuat gaduh. Orang-orang yang duduk di samping Anda itu yang bikin gaduh. Anda sendiri juga bikin gaduh, Pak. Karena Roy Suryo CS tidak percaya dengan lembaga negara ini. UGM dia tidak percaya. KPU tidak dipercaya. Barreskrim tidak dipercaya sama dia. Kompolnas pun tidak dipercaya sama dia. Yang sebagai pihak independen. Nggak ada yang dipercaya. UGM sudah menyatakan asli Pak Jokowi lulus kuliah di UGM. Dan wisuda bahkan. Yang bikin gaduh itu teman-teman Bapak tuh. Yang nggak percaya kalau Pak Jokowi lulusan UGM. Itu yang bikin gaduh. Jangan putar-putar balikan fakta lah. Dan Sunarko ini teman-teman ya. Kalau nggak salah di tahun 2019. Dia ini kan tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal. Jadi dia ingin menyuplai senjata dari Aceh ke Jakarta. Kalau saya nggak salah ingat ya kan. Nah, dia ingin menyuplai senjata untuk aksi demonstrasi di depan Bawaslu. Nah, inilah nih. Dia waktu itu juga ditangkap atas dugaan makar. Dan yang menangguhkan penahanannya itu Pak Luhut. Sampai sekarang dia masih memaki-maki Pak Luhut. Jadi orang ini tak tahu terima kasih juga teman-teman. Ini agak ngeri-ngeri nih purnawirawan ini. Masa itu ditanyakan terus. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum. Sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada. Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tidak. Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Wow. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Enggak. Pak Roy Suryo. Harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Ya. Pak, ada tanggapan kalau itu dengan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi? Tanggapannya apa? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik. Agenda besar. Di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Biasa-biasa Termasuk isu yang untuk pemakzulan mesin. Termasuk itu. Di jasa palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Agenda besar politik teman-teman ya. Biasa. Yang lain. Tanggapan soal Mas Wapres ditugaskan Pak Prabowo ke Papua gimana? Oh, baik sekali. Di wilayah dimanapun, sepanjang itu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat baik. Dimanapun. Karena Papua adalah masa depan Indonesia. Papua masa depan Indonesia. Semuanya memang harus direncanakan, semuanya harus dipersiapkan agar seluruh daerah itu merasakan pembangunan. Saya kira baik sekali, bagus sekali. Waduh teman-teman, ada agenda besar di balik kasus ijazah palsu Pak Jokowi dan juga isu pemakzulan Mas Gibran. Ya, dan ini sejalan dengan kata pakar-pakar hukum ataupun pengamat-pengamat politik. Kalau Pak Arianto sih sudah mengklasifikasi ada 4 kelompok yang membenci Pak Jokowi. Dan itu mungkin ya mereka saling bahu-membahu untuk menyerang dan juga mendowngrade elektabilitas dan popularitas dari Pak Jokowi. Dan kalau kita dengar dari pengamat politik Adi Praitno, dia juga mengatakan bahwa kasus ijazah palsu dan juga mungkin pemakzulan Gibran ini tujuannya untuk kontestasi Pilpres 2029. Karena kan ya yang tidak bisa mereka kalahkan ini adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi di 2014 menang, 2019 menang, 2024 bersama dengan Pak Prabowo juga menang. Dan mereka ini ya barisan-barisan yang tidak pernah menang dalam kontestasi Pilpres.
Jadi ya wajar-wajar saja ketika mereka sedang berusaha untuk mendowngrade, mendegradasi suara-suara dan pendukung dari Pak Jokowi. Tapi sayangnya, semakin mereka menyerang Pak Jokowi, semakin mereka merendahkan Pak Jokowi, semakin Pak Jokowi dicintai oleh rakyat. Contoh orang tua saya, teman-teman. Ya, mereka dulunya orang tua saya itu mendukung Anies Baswedan. Tapi ketika Pak Prabowo itu menang, ya sudah selesai. Mereka dukung pemerintah. Dan juga ya sekarang mereka malah simpati gitu terhadap Pak Jokowi karena terus-terusan diserang oleh orang-orang ini, Roy Suryo CS dan lain sebagainya. Ya entah apa tujuannya gitu dia menyerang terus Pak Jokowi. Tapi ya Pak Jokowi sudah bilang tadi kalau ada agenda besar. Dan juga mungkin ada pesanan gitu ya kan. Kalau agenda besar berarti dananya besar juga teman-teman. Waduh. Jadi video kali ini berjudul Sunarko versus Sylvester Matutina. Wah, aduh, keren banget. Aduh, kayak film-film tintiwan. Ya, kenapa aku beri judul seperti itu? Ya, karena pada saat ini banyak sekali pendukung-pendukungnya Sunarko yang mengancam Pak Sylvester. Ya, apa katanya? Sampai kemanapun ku cari, kau ke lubang semut pun kau dicari. Jadi alasannya menurut mereka katanya Pak Sylvester sudah menghina Sunarko. Sekarang begini, kalau ku teliti dari videonya Pak Sylvester, kayaknya nggak terlalu menghina lah. Dia cuma bilang begini, Sunarko, kau kira kami takut dengan kumismu itu? Kayaknya nggak ada yang salah deh. Bukannya membela ya, tapi kayaknya terlalu lebay. Terlalu lebay. Tapi ingat ya, yang mendukung ini hanya pendukungnya Sunarko. Ada dari sipil dan juga ada dari militer. Yang dari militer itu menamakan dirinya Forum Purnawirawan apa gitu. Oh, Purnawirawan juga. Ya nggak terlalu mau aku perdalam sih, nggak terlalu mau aku perjelas. Nanti dibilang lagi aku menghina ya kan. Ya mereka keberatan gitu. Ya mereka keberatan karena Sylvester sudah mengatakan bahwasanya ya cuman masalah kumis saja gitu loh. Dan juga Sylvester menyinggung masalah kalau nggak salah masalah keterlibatan ya diduga ada keterlibatan Sunarko menggelapkan senjata api dari Aceh. Ilegal. Ya, karena apa? Karena pada beberapa tahun yang lalu ya tahun 2019 kalau nggak salah ya tahun 2019 ada gerakan ya yang mengarah kepada makar. Nah, diduga senjata itu akan digunakan untuk melakukan makar. Ya, cuman itu kalau masalah itu sih sebetulnya bukannya hinaan, itu di media pun banyak itu. Betul, banyak di media. Bukan 1, 2, 3, ku itu nggak ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 banyak. Sekarang begini, kalau kita bandingkan dengan apa yang diucapkan Sunarko tentang Gibran Raka Buming Raka, ini nggak bisa ini nggak bisa dibandingkan ini biar tahu kalian. Kalau kita bandingkan lebih parah. Lebih parah apa yang diucapkan Sunarko. Sunarko bilang apa? Gibran itu apa? Ya, dia katanya Gibran blow on. Dia katanya Gibran gak tahu diri. Dan kalian tahu beredar videonya yang mengatakan bahwasanya apa? Lebih baik kita itu dipimpin monyet daripada Gibran. Coba bayangkan kalian. Ya, perkataan seorang Majen TNI sebagai anggota Kopassus seperti itu, kusangsikan. Ya kita nggak tahu juga ya kan kemarin dia memang murni diangkat menjadi Danjen Kopassus karena prestasinya atau karena apa gitu loh. Nanya. Mudah-mudahan memang karena prestasi kita berikan tepuk tangan. Ya, tapi memang teman-teman ya heran aja gitu melihat purnawirawan ini ketika Sunarko yang merendahkan Mas Gibran, mereka itu diam-diam aja loh. Mereka tidak berkomentar apapun. Malah mereka tertawa mendengarkan itu dengan lucu. Ya, ketika Sunarko yang dikatain kumis dan segala macam, kok mereka ini kebakaran jenggot, kebakaran kumis gitu ya kan? Kenapa gitu? Ada apa? Gibran ini kan wakil presiden. Pemimpin kita semua, wakil presiden kita semua. Ketika wapres kita nih direndahkan, ya masa kita diam saja? Dan ketika Sunarko ya merasa direndahkan, merasa dikata-katain lah gitu. Ya kok mereka kebakaran kumis gitu. Kenapa? Kenapa kita punya standar ganda? Kenapa kita punya standar ganda dalam melihat sebuah isu dan kasus? Kalau kita marah melihat Sunarko dicaci maki, dikata-katain, ya kita juga harus marah ketika Gibran dicaci maki. Ya harus fair dong. Harus fair.
Jangan karena perbedaan politik, ya kita membiarkan orang memaki-maki kepala negara kita. Nggak boleh. Gibran ini kan wakil presiden. Masa iya sih Anda mau wakil presiden Anda dimaki-maki sama orang yang mengatasnamakan dirinya ini mantan Danjen Kopassus, yang juga paling NKRI, paling cinta negara, paling mengerti bangsa ini. Ya kalau Anda merasa paling mengerti bangsa, paling cinta negara, ya kenapa Anda memaki-maki Gibran gitu? Kenapa Anda merendahkan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat? Kenapa? Sedangkan Anda diduga ingin makar di tahun 2019 dan ingin menyelundupkan senjata api ilegal. Nah ini kan kasus yang masih tersimpan dan terngiang-ngiang di kepala kita semua ketika Anda kalah di tahun 2019. Di tengah Pak Prabowo ingin melakukan rekonsiliasi waktu itu dengan Pak Jokowi. Nah ini kan hal-hal yang, aduh gimana teman-teman ya. Saya juga bingung menanggapi orang-orang seperti ini. Tapi biarlah mereka teriak-teriak marah karena Sunarko dimaki-maki, sampai ada orang GAM katanya yang bersuara juga, yang mengecam dan mengancam Sylvester. Tapi ya biarkan saja lah. Ya mungkin saja mereka GAM ini memang berteman sama Sunarko ya kan. Ya kita nggak tahu teman-teman apa hubungan mereka. Kok bisa membela sedemikian rupa gitu Sunarko. Dan ya biarkanlah itu berlalu, biarkan itu menjadi bunga-bunga perjalanan politik bangsa ini. Bagaimana Sunarko yang ingin memakzulkan Gibran, Sylvester yang mendukung Gibran, yang terus berada di garda terdepan untuk menjadi tameng bagi pemerintah, bagi Pak Prabowo Gibran, bagi Pak Jokowi. Ya kita berdiri di dalam pilihan politik masing-masing. Tapi tolong jangan memaki-maki. Sunarko ini kan yang duluan memaki-maki, merendahkan Mas Gibran. Ya tentu pasti ada respon dan reaksi dari pendukung Mas Gibran. Jadi ini tidak bisa dihindarkan sebenarnya. Tapi ya kita harap ya semua bisa berbesar hati, semua bisa melihat dengan jernih. Ya ini ada apa ya? Ada proyek besar nih, ada semacam kalau kata Pak Jokowi tadi ya agenda politik besar teman-teman untuk 2029. Ya mungkin mereka ingin memajukan Anies lagi di 2029. Nah sekarang mereka ini mulai bekerja untuk mendowngrade suara Pak Jokowi, suara Mas Gibran. Ataukah mungkin mereka mau memasangkan Pak Prabowo dengan Anies nantinya di 2029. Makanya mereka ingin menyingkirkan Gibran nih. Ya semua bisa terjadi teman-teman. Ataukah dia setelah menyingkirkan Gibran ya Anies didorong untuk menjadi wakil presiden, ya bisa saja teman-teman. Kemudian setelah Anies menjadi wakil presiden ya nanti mereka menggoyang-goyang lagi kursi Pak Prabowo, menjatuhkan Pak Prabowo sehingga Anies jadi presiden. Kan bisa saja teman-teman. Semua itu bisa terjadi loh. Dan ini ya analisis-analisis yang bisa terjadi dalam dunia politik. Semua bisa terjadi. Jadi ya jangan melarang kita juga menganalisis sebuah gerakan yang kalian lakukan. Jangan, karena kalian kan seenaknya juga menganalisis ijazah orang, seenaknya saja memakzulkan orang. Jadi jangan larang kita juga untuk menganalisis dan mengcounter kalimat-kalimat rendahan kalian kepada Wapres. Jangan dong. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.